Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matohir, Sawal Semaduk Termin dengan nomor NPM 020425111233 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Hari ini saya akan membahas tentang hakikat bahasa. Jadi bahasa itu pada dasarnya adalah sistem lambang bunyi yang dipakai untuk manusia untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pikiran, perasaan, bahkan untuk keinginan. Hakikat bahasa bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, bahasa sebagai sistem, artinya bahasa itu punya aturan yang jelas. Misalnya bahasa, tata bahasa, struktur kalimat, sampai kosakata. Jadi bahasa gak asal keluar gitu aja, tapi ada polanya. Misalnya ular besar memakan kata kecil. Jadi itu suatu kalimat yang tidak asal keluar saja dan memiliki sebuah aturan. Itulah sebuah bahasa sebagai sistem. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Kata yang dipakai sebagai sebenarnya cuma lambang untuk mewakili benda, ide, atau perasaan. Contoh gampangnya kata meja. Pada umumnya biasanya meja itu berbentuk panjang dan lebar, tapi orang-orang juga menyebut meja, padahal bentuk dari benda itu tidak panjang dan lebar seperti ini, berbentuk persegi kotak. Padahal benda ini bukan meja, tetapi sering ditaruh barang-barang seperti saya menaruh buku saya atau HP saya di sini. Dan itu adalah bahasa sebagai lambang. Ketiga, bersifat arbitrer. Maksudnya hubungan kata dengan maknanya itu berdasarkan kesepakatan, bukan alami. Misalnya saya ini bilang anak, tapi orang Jakarta sana bilang kamu, padahal maksudnya yang sama, yaitu kamu, anak. Jadi itu. Yang keempat, itu bahasa sebagai alat komunikasi. Ini yang paling utama. Bahasa dipakai untuk menyampaikan pesan, baik lisan maupun tulisan, supaya orang lain bisa ngerti maksud kita. Misalnya, saya sebagai orang Ternate. Jika kalau saya tidak mengetahui bahasa Indonesia, bagaimana saya untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana? Padahal saya cuma bisa bahasa Ternate. Jadi itu bahasa itu paling utama untuk berkomunikasi. Kelima, bahasa bersifat universal dan unik. Semua manusia pasti punya bahasa, itu yang bikin bahasa universal atau unik. Tapi tiap bahasa juga punya ciri khas sendiri. Misalnya bahasa Indonesia jelas beda sama bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh yang tadi, yang keempat saya sebut bahasa Ternate dan bahasa Indonesia. Di dalam Indonesia sendiri pasti setiap daerah itu mempunyai bahasanya sendiri. Negaranya juga, contohnya Amerika itu berbahasa Inggris, Thailand itu berbahasa Thailand, Cina itu bahasa Cina. Bahasa itu bersifat universal dan unik karena setiap daerah mempunyai bahasanya masing-masing. Terakhir, bahasa itu dinamis. Bahasa selalu berkembang sesuai zaman. Ada kosakata yang muncul karena pengaruh teknologi, budaya, atau pergaulan. Contohnya kata healing. Kata healing kan ini muncul sesuai perkembangan zaman. Biasanya itu sebagai jalan-jalan atau menyenangkan hati. Makanya bahasa itu terus berkembang atau bahasa itu dinamis sesuai perkembangan zaman. Kalau hakikat bahasa adalah sebuah sistem lambang bunyi yang sifatnya arbitrer, dipakai manusia untuk berkomunikasi. Dari penjelasan itu bisa saya simpulkan bahwa hakikat bahasa adalah sebuah sistem lambang bunyi yang sifatnya arbitrer, dipakai untuk manusia untuk berkomunikasi, bersifat universal, unik, dan juga dinamis. Bahasa itu sangat penting. Kenapa? Ya karena untuk berkomunikasi. Bagaimana kalau kita tidak berkomunikasi? Apa yang harus kita gunakan? Jadi itulah kesimpulannya yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.